Kuil dunia bawah. Hades mendongak melihat penampakan langit dan bumi, dan tertawa terbahak-bahak. Selama penampakan itu muncul, dia pasti bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan posisi dalam daftar dewa. Katakan pada orang-orang itu bahwa aku sebaiknya akurat. Jika buruk, mereka akan menunggu sampai mati. Hades tertawa dan berkata dengan ekspresi yang ganas. Cui Fujun melihat penampakan itu, dan tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Dia menerima perintah dan berkata, "Ya. Haha, aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Akhirnya, aku harap kamu akan datang." Haha, Hades tidak bisa menahan tawa. Dia pasti gembira. Setelah bertahun-tahun menunggu, ada hasilnya. Selamat kepada Hades. Kamu akhirnya bisa mendapatkan daftar dewa seperti yang kamu inginkan, kata Meng. Hades menyingkirkan senyumnya, dan ekspresinya menjadi ganas lagi. Dia berkata, "Zhong Zhengnan, aku ingin para jenius itu menghilang satu persatu sebelum menghitung posisi spesifik dari daftar dewa." "Ya," Zhong Zhengnan berkata, "jika kali ini kau melakukannya dengan baik, aku akan menghadiahimu dengan hadiah yang besar. Seluruh dunia bawah akan menjadi duniamu." Hades tertawa. Meng Po dan Zhong Zhengnan tampak gembira di permukaan, tetapi mereka seperti cermin di dalam hati mereka. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik? Pada akhirnya, selama mereka bisa hidup dengan aman, mereka akan bersyukur. Dunia bawah adalah dunia mereka. Ini lelucon besar. Meskipun mereka ambisius, mereka tidak bodoh. Ada banyak orang kuat di dunia bawah. Ada banyak orang yang lebih kuat dari mereka. Begitu Hades pergi, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi yang baru. Terlebih lagi, nasib mereka tidak diketahui. Bagaimanapun, ada Hades sebelumnya. Yang lain akan takut dengan identitas mereka. Begitu Hades pergi, siapa yang akan mendengarkan mereka? Oleh karena itu, saat ini, mereka merasa bahwa itu adalah pilihan yang paling bijaksana untuk memikirkan jalan keluar yang baik bagi diri mereka sendiri terlebih dahulu. Di pondok beratap jerami di gunung belakang tanah suci Sanxing di dunia manusia, prosa kuno dan surga kuno menangkap kesempatan yang tepat untuk menyimpulkan keberadaan spesifik daftar Fengshen. Ini adalah kesempatan yang bagus. Ada perubahan dalam daftar dewa, yaitu, mekanisme alami akan secara otomatis bocor keluar. Mereka harus mengurangi risiko digigit oleh rahasia surga. Oleh karena itu, saudara-saudari tidak memiliki keraguan dan berusaha sekuat tenaga untuk menyimpulkan. Bukan hanya saudara-saudari mereka, tetapi banyak latihan dunia juga memanfaatkan kesempatan ini. Klan Iblis, Protoss, Klan Iblis juga memiliki ahli deduksi secara alami, bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan ini. Meskipun semua kekuatan utama relatif tenang saat ini, mereka telah bergerak dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Siapapun yang pertama kali mendorong keberadaan daftar dewa akan mendapatkan inisiatif dan mendapatkan pecahan daftar lebih cepat. Kompetisi ini, yaitu, kompetisi antara deduksi mekanisme alami. Sementara perjuangan semua orang menyimpulkan, perjuangan lain juga telah dimulai. Setelah meninggalkan kuil Hades, Zhong Zhengnan menghubungi Ye Chen. Ye Chen datang sendirian ke air terjun tempat dia dan Zhong Zhengnan telah mencapai aliansi. Zhong Zhengnan sedang menunggu Ye Chen. Matanya melihat ke langit. Awan masih bergelombang di langit. Guntur langit tampaknya merobek langit. Pemandangan seperti itu sangat sulit dilihat di dunia yang gelap dan kelabu. Apakah kamu akan melakukannya? Ye Chen jatuh di atas batu besar dan berdiri di samping Zhong Zhengnan, duduk datar dengan Zhong Zhengnan. Dia tidak merasa rendah diri karena kekuatannya. Dalam kerjasama ini, mereka setara. Zhong Zhengnan mengalihkan pandangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kali ini, ada fenomena aneh dalam daftar dewa. Maka tidak lama lagi daftar Fengshen akan hadir di dunia. Jika kamu tidak melakukannya lagi, tidak akan ada kesempatan." "Seberapa yakinnya kamu kali ini?" Ye Chen bertanya. Zhong Zhengnan berkata, "Lebih dari 60% dari jaminan." "Hanya 60%. Ye Chen mengerutkan kening. Zhong Zhengnan berkata, 60% sudah banyak. Jika segelnya tidak longgar, saya khawatir tidak ada Liu Cheng, dan kami tidak akan mengambil risiko seperti itu." Ye Chen terdiam sejenak. Kali ini dia ingin mencoba. Kalau tidak, dia mungkin akan kehilangan kesempatan. Bahkan jika kali ini tidak berhasil, tidak ada kerugian. Lebih baik daripada tidak mencoba.
Di mana segel Raja Dizang? Ye Chen bertanya. Di neraka Abi, kata Zhong Zhengnan. Ye Chen Zeng untuk sementara waktu, tanpa diduga berada di neraka Bi, bahwa Hakim neraka Bi tahu masalah ini. Neraka Abi juga dikenal sebagai neraka-neraka. Selama orang-orang hantu atau hantu di pengasingan neraka Abi mengalami siksaan tanpa akhir, tidak ada akhirnya. Oleh karena itu, ide jahat neraka hidung besar adalah yang paling kuat. Oleh karena itu, ini adalah segel yang paling cocok untuk Raja Tibet, yang memiliki efek menahan kekuatan kepercayaan Raja Dizang. Zhong Zhengnan berkata. Ye Chen tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kita mulai sekarang? Zhong Zhengnan menganggukkan kepalanya dan berkata, Hakim neraka Bi telah memberikan tahanan rumah kepada Cui Fujun. Sekarang tergantung pada apakah kamu dapat membuka segelnya. Aku akan pergi sendiri. Ye Chen mengerutkan kening. Bukankah kamu memiliki rambut merah dan api ungu? Mereka berdua akan membantumu menemukan segelnya. Zhong Zhengnan berkata sambil tersenyum tipis. Ye Chen tertegun sejenak. Ternyata Zhong Zhengnan tahu bahwa hantu berambut merah dan hantu tua api ungu itu tidak mati. Sekarang Zhong Zhengnan ingin Ye Chen pergi ke neraka Abi sendirian untuk membuka segel Raja Dizang. Ye Chen secara alami memahami gagasan Zhong Zhengnan bahwa ia ingin mengesampingkan masalah ini. Bahkan jika Hades mengetahuinya, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ye Chen berkata, tidakkah menurutmu aku seharusnya diberi sedikit keuntungan jika aku mengambil risiko sebesar itu sendirian? Sambil tersenyum, Zhong Zhengnan tampaknya telah bersiap sejak lama. Ia memberikan sebuah fuzuan kepada Ye Chen dan berkata, fuzuan ini dapat menyelamatkan hidupmu jika digunakan pada saat kritis. Ye Chen mengambil fuzuan itu dengan ragu. Ia melihatnya dengan saksama, tetapi ia tidak melihat jalan keluar, tetapi ia juga mengawasinya. Raja Tibet disegel di posisi khusus neraka Abi. Bahkan para hakim neraka Abi tidak mengetahuinya. Itu pasti sangat rahasia, Ye Chen berkata setelah memasang naskah segel. Zhong Nan, bagaikan dua kacang polong di tangan, sebuah peta muncul di depan Ye Chen. Setelah melirik sekilas ke daun itu, dia menggambarkan peta pikiran yang sama di benaknya dengan kekuatan jiwa. Zhong Zhengnan menyimpan peta itu dan berkata, tempat yang ditandai adalah tempat di mana Raja Dizang menyegel segel. Semuanya tergantung padamu. Ingat, begitu segel itu disentuh, Hades mungkin tahu bahwa kamu tidak punya banyak waktu. Jika kamu merasa terlalu sengsara, kamu bisa menyerah. Ye Chen mencibir dan berkata, jangan munafik. Aku hanya bagian dari tubuh. Bahkan jika itu hancur, itu tidak masalah. Bukankah itu yang telah kamu perhitungkan? Zhong Zhengnan tersenyum tipis, juga tidak menyangkal, dia berkata, kalau begitu semoga kamu beruntung. Ye Chen mendengus dan meninggalkan air terjun. Alih-alih melihat ke arah Ye Chen pergi, Zhong Zhengnan melihat sebuah penglihatan yang berlangsung lama, setengah hari. Setelah Ye Chen pergi, sosok lain muncul di depan Zhong Zhengnan, yaitu Cui Fujun. Cui Fujun melihat ke arah Zhong Zhengnan dan berkata pada dirinya sendiri, apakah dia akan berhasil? Zhong Zhengnan sedikit mengangkat mulutnya dan berkata, dia pasti akan berhasil. Kalau tidak, Shen Xiang Zhen Prison Ding tidak akan memilihnya. Ini adalah pilihan Shen Xiang Zhen Prison Ding, pilihan Dizang King, dan bahkan lebih fatalisme. Cui Fujun tidak memiliki ekspresi apapun, berkata, kami telah mengikuti Hades selama bertahun-tahun, pada akhirnya, kami masih ingin melawannya. Zhong Zhengnan berkata dengan dingin, jika bukan karena dia, aku pasti sudah mencapai alam Mahayana, dan sekarang aku akan berhenti di alam berlatih kekosongan. Dia takut aku akan menunggu sampai sayapku tumbuh besar untuk menghadapinya, dan kemudian menindasku seperti ini. Selama bertahun-tahun, aku telah menunggu kesempatan. Bagaimana mungkin aku terus-menerus ditindas olehnya? Cui Fujun berkata dengan tenang, kamu memiliki ambisi yang besar, karena kamu masih muda, aku dan Meng Po tidak memiliki ruang untuk berkembang. Alasan mengapa aku menemanimu begitu gila adalah karena kami tidak ingin dunia bawah menjadi terlalu kacau. Bagaimanapun, kami termasuk ras ini. Apa yang dilakukan Raja Neraka bertentangan dengan akal sehat. Seluruh dunia bawah telah dipenuhi dengan itu sejak lama. Zhong Zhengnan berkata, jika Raja Tibet kembali, Hades tidak akan terbunuh, atau dia akan terbang ke negeri dongeng, dan hasilnya akan baik. Lupakan saja, dunia bawah telah ditekan oleh Hades terlalu lama.
Sudah saatnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyegarkan sedikit vitalitas. Cui Fujun menghela napas dan berkata. Setelah Ye Chen kembali dari air terjun, dia hanya menjelaskan Mentian dan Fei Tianhu dan pergi bersama hantu berambut merah dan hantu tua api ungu. Mengapa orang ini terburu-buru? Wajah Fei Tian Tiger mengeluh. Mentian berkata, terburu-buru seperti ini, pasti ada sesuatu yang besar untuk dilakukan, jadi kita tidak boleh ikut campur. Sekarang ada penglihatan tentang langit dan bumi, dan dunia bawah akan berubah. Kita akan ikut bersenang-senang. Ini adalah suatu keharusan, dan itu adalah cara neneknya untuk menyingkirkan nasib buruk. Fei Tian Tiger masih membenci tindakan mengirim domba ke mulut harimau dan menganggapnya sebagai aib besar dalam hidupnya. Ye Chen meninggalkan aula ke-9 bersama hantu berambut merah dan hantu tua api ungu, dan langsung menuju ke 18 lapisan neraka. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu melihat Ye Chen kembali ke lantai 18 neraka. Mereka sangat bingung dan khawatir. Tuan Ye Chen, apa yang kita lakukan di sini di 18 lapisan neraka? Hantu tua api ungu bertanya dengan khawatir. Sekarang berita bahwa para hakim di 8 neraka telah terbunuh telah tersebar. Pasti ada hakim baru yang dikirim dari 8 neraka. Bukankah pergi ke 8 neraka sekarang adalah jebakan? Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, jangan khawatir. Karena aku berani datang, tidak akan ada masalah. Tuan muda Ye Chen, kamu tidak ingin memasuki neraka jurang, kan? Tanya hantu berambut merah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tebak dengan benar, hari ini adalah untuk pergi ke neraka Bi. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu terlihat berubah, pergi ke neraka Bi yang tidak mencari kematian. Ah, saya tidak merasa ketiga-tiganya cocok. Tuan muda Ye Chen, Bi neraka ini terlalu berbahaya. Kekuatan Hakim Abi terlalu kuat. Kita hanya akan mati. Hantu berambut merah mengumpulkan jalan yang berat. Mereka mengikuti Ye Chen, tetapi mereka tidak ingin mati. Sekarang mereka memasuki neraka jurang. Menurut pendapat mereka, itu adalah kematian. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, Hakim neraka Abi bukanlah ancaman bagi kita. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika kamu membantuku kali ini, kamu akan bebas mulai sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata-kata Ye Chen tidak diragukan lagi merupakan godaan besar bagi hantu berambut merah dan hantu tua api ungu. Bukankah mereka hanya menunggu hari ini? Setelah mendengar ini, hantu berambut merah dan hantu tua api ungu keduanya memiliki mata yang menyala. Meskipun mereka mencoba untuk menekannya, mereka tetap menunjukkannya. Ye Chen melihat ekspresi mereka dan berkata, jadi, terserah kamu untuk memutuskan apakah kamu bisa bebas atau tidak. Apa yang akan kita lakukan? Hantu berambut merah bertanya dengan hati-hati. Meskipun hantu berambut merah itu bersemangat, pikirannya masih jernih. Dia memikirkan kegagalan Zhong Zengnan untuk membunuh Ye Chen. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Ye Chen berkata, aku akan memberitahumu ketika aku memasuki neraka jurang. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu tidak bertanya lagi. Bahkan jika mereka terus bertanya, tidak akan ada hasilnya. Selain itu, Ye Chen mungkin merasa jijik, dan keuntungannya tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Mereka bertiga memasuki 18 tingkat neraka bersama-sama. Yang mengejutkan kami, tidak ada hakim baru di 8 neraka, dan mereka datang ke pintu masuk neraka jurang tanpa halangan. Setelah mengetahui bahwa Hakim Abi sedang dalam tahanan rumah, Ye Chen tidak memiliki perkiraan apapun. Dia percaya bahwa Zhong Zengnan pasti telah menyelesaikan semuanya di sini, selama dia pergi untuk membebaskan Raja Tibet. Meskipun hantu berambut merah dan hantu tua api ungu mendambakan kebebasan di hati mereka, mereka masih memiliki rasa takut tertentu terhadap neraka jurang. Ini benar-benar mengejar kekayaan dan kekayaan. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan dikutuk. Hakim Abi sedang dalam tahanan rumah. Ye Chen, yang berdiri di pintu masuk neraka Bi, akhirnya menceritakan sebuah fakta, yang juga merupakan pil penenang bagi hantu berambut merah dan hantu tua api ungu. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu tercengang, dan Bi-oh telah dimasukkan dalam tahanan rumah. Mereka langsung merasa bahwa masalah ini tidak sederhana, dapat dengan mudah menahan seorang Bi neraka hanya Cui Fujun seorang. Cui Fujun adalah tangan kanan Raja Dunia Bawah. Apakah dia mengkhianatinya?
Bagaimana lagi Hakim Abi bisa berada dalam tahanan rumah? Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu sudah kuno, hanya dengan mendengar kalimat ini, banyak hal yang terkait dengannya. Zhong Zhengnan tidak membunuh Ye Chen, tetapi sekarang Cui Fujun telah menempatkan Hakim Hidung dalam tahanan rumah untuk memberi Ye Chen kemudahan. Masalah ini saling terkait, mereka benar-benar tidak berani memikirkannya. Zhong Zhengnan dan Cui Fujun pasti memiliki rahasia tersembunyi. Selain itu, mereka telah bergandengan tangan dengan Ye Chen. Ini adalah pengkhianatan total terhadap Hades. Ye Chen tahu bahwa hantu berambut merah dan hantu tua api ungu akan berpikir bersama, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Ketika masalah selesai, bahkan jika mereka mengeluh, apa yang terjadi? Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Zhong Zhengnan tidak akan mempertimbangkan hidup dan matinya, jadi tentu saja dia tidak akan mempertimbangkan hidup dan mati Zhong Zhengnan. Kerja sama mereka hanya terbatas pada penyelamatan Raja Tibet. Ye Chen memasuki neraka jurang. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu merasa lega mengetahui bahwa Hakim Abi berada dalam tahanan rumah, dan melangkah ke neraka jurang. Setelah memasuki neraka Bi, Ye Chen muncul dengan peta neraka Bi di benaknya. Ia menggabungkan peta itu dengan Taoisme dan bertanya, aku harus menemukan tempat ini. Hantu rambut merah dan hantu tua api ungu setelah melihat-lihat, sedikit berpikir untuk mengetahui di mana tempat ini. Ye Chen sudah memahami ekspresi mereka dan berkata, pimpin jalan. Hantu rambut merah dan hantu tua api ungu berjalan di depan mereka. Ini bukan pertama kalinya mereka datang ke neraka Abi, tetapi mereka masih sangat tidak nyaman dengan perasaan seperti itu. Neraka Abi adalah neraka yang paling menakutkan di antara 8 neraka. Selama hantu atau arwah dihukum di sini, mereka akan terus menyiksa dengan kejam, yang penuh dengan semacam suasana suram, dan aliran ide-ide jahat terus-menerus berkumpul dan terakumulasi di dalamnya. Inilah alasan mengapa neraka Abi berbeda dari neraka lainnya. Di bawah kepemimpinan hantu berambut merah dan hantu tua api ungu, Ye Chen datang ke sebuah sumur kuno. Ia membandingkan peta, dan sasarannya adalah sumur kuno. Sumur kuno ini disebut sumur roh jahat. Setelah hantu dan arwah yang dihukum di neraka Bi disiksa sampai mati, mereka akan mengarahkan pikiran jahat mereka ke sini. Seiring berjalannya waktu, pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sumur ini, yang sangat mengerikan. Kata hantu berambut merah, menunjuk ke sumur tua. Hantu tua api ungu berkata, Ye Chen, anak muda, bagaimana kamu memasuki sumur roh jahat ini? Ye Chen menatap sumur kuno dan berbalik di sampingnya. Dia berkata dalam hatinya, pasti itu maksud dari Hades untuk memperkenalkan pikiran jahat di sini, yaitu, untuk mengumpulkan pikiran jahat di sini, sehingga dapat menghancurkan kekuatan kepercayaan pada Raja Tibet. Apakah kamu tahu apa yang ada di dalam sumur jahat ini? Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu saling berpandangan, bagaimana mungkin mereka tidak berpikir bahwa Raja Tibet akan disegel di neraka Abi. Dua orang menggelengkan kepala, Ye Chen berkata, ini disegel dengan Raja Tibet. Mendengar jawaban ini, hantu berambut merah dan hantu tua api ungu memiliki pikiran, berdengung, di benak mereka, seperti sambaran petir. Mereka tidak kembali sadar setelah setengah suara. Raja Dizang disegel di sini. Hantu berambut merah masih tidak percaya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ya, ada segel Raja Dizang, dan kami di sini hari ini untuk membebaskan Raja. Kata-kata Ye Chen bahkan membuat hantu berambut merah dan api di hati Lao Guo bergetar. Raja Tibet telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang jika dia dibebaskan, seluruh dunia bawah akan terganggu. Namun, mereka segera bangun. Kekacauan di dunia bawah itu bagus. Semakin kacau semakin baik, mereka akan dapat mencari kelangsungan hidup di masa-masa sulit. Di mana Hades akan mengurus hakim-hakim kecil mereka. Namun, mereka kemudian berpikir bahwa Ye Chen dapat mengetahui bahwa ada segel Raja Dizang, yang pasti diceritakan oleh Zhong Zhengnan dan Cui Fujun. Zhong Zhengnan dan Cui Fujun sedang bertarung melawan dunia bawah. Pikiran yang sama muncul di benak mereka. Ye Chen mengeluarkan kuali penjara kota Sensiang. Pada saat ini, kuali penjara kota Sensiang telah memancarkan gelombang yang tidak relevan, menjadi sangat bersemangat. Ini bahkan lebih menarik daripada di Istana Raja.
Ye Chen secara alami dapat memahami alasan mengapa kuali penjara Shen Xiang begitu bersemangat. Pemilik aslinya ada di sini. Tidak bisakah kamu tidak bersemangat? Ye Chen menghela nafas. Setelah Raja Tibet keluar, kuali penjara kota Gajah Dewa akan dikembalikan ke pemilik aslinya. Berapa kali dia tidak menyerah? Ye Chen membalikkan kuali penjara kota Shen Xiang yang bersemangat. Mulut tripod diarahkan ke sumur kuno, dan cahaya hitam melesat keluar. Pikiran jahat di sumur kuno melonjak seiring waktu dan ditelan oleh dinding penjara kota Gajah Dewa. Ada banyak pikiran jahat yang terkumpul di sumur kuno. Tripod penjara kota Gajah Dewa tidak ditelan selama beberapa saat. Ini sungguh mengerikan. Setelah 1/4 jam, tripod penjara kota Gajah Dewa akhirnya melahap semua pikiran jahat di sumur kuno. Ye Chen melompat ke dalam sumur kuno dengan tripod penjara kota Gajah Dewa. Setelah hantu berambut merah dan hantu tua api ungu saling memandang, mereka semua melompat ke dalam sumur kuno. Jika mereka menyaksikan pembebasan Raja Dizang dengan mata kepala mereka sendiri, itu akan menjadi kontribusi yang besar bagi Raja Dizang. Begitu Raja Dizang memenangkan pertempuran melawan Hades, mereka secara alami akan diberi hadiah oleh Raja Dizang. Hantu tua api ungu yang telah berpikir untuk menghabiskan masa tua mereka dengan damai juga telah membangkitkan ambisi mereka. Ini adalah kesempatan penting bagi mereka untuk bangkit, yang tidak dapat dilewatkan. Sumur kuno itu tak terduga. Setelah waktu yang lama, Ye Chen jatuh ke tanah. Ada ruang besar di dalam sumur. Ye Chen mencari-cari dengan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa ada platform batu bundar besar di ruang ini, yang penuh dengan rune. Ye Chen segera mengerti bahwa segel itu ada di platform batu, dan dia segera datang ke platform batu. Rune di platform batu itu sangat dalam dan kuno, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Ada retakan di panggung batu tempat semua rune telah aus. Segelnya benar-benar longgar, kalau tidak, aku khawatir tidak ada kesempatan. Ye Chen dengan hati-hati melihat semua panggung batu dan berkata pada dirinya sendiri. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu melihat panggung batu, dan mereka semua ketakutan. Apakah ini segelnya? Raja Tibet disegel di sini. Sebelum Ye Chen bisa bertindak, kuali penjara seperti dewa bergetar hebat dan cahayanya mekar. Itu lebih menyilaukan daripada waktu lainnya. Tampaknya pemulihan total. Ye Chen dengan cepat mundur. Pada saat ini, dia tidak dapat mengendalikan kuali penjara kota Shen Xiang. Dia juga tahu bahwa dia ingin menyelamatkan kaisar. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu juga dengan cepat melangkah mundur dan berdiri di belakang Ye Chen. Kemudian mereka melihat pemandangan di depan mereka tanpa berkedip. Mereka ingin menyaksikan datangnya sebuah era. Kuali penjara kota Shen Xiang meledak dengan cahaya menyilaukan yang tak tertandingi, menerangi seluruh sumur kuno, dan kemudian bergegas ke panggung batu dengan gegabah. Ledakan. Tripod penjara kota Shen Xiang bertabrakan dengan platform batu, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga pun terdengar. Semua rune di platform batu menyala, memancarkan napas yang mengerikan. Kedua sinar cahaya itu saling terkait, membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Pada saat yang sama, di kuil dunia bawah, mata Hades yang sedang menutup mata tiba-tiba terbuka, dan udara yang mengerikan dan mematikan meledak di matanya. Dalam sekejap, tubuh Hades menghilang di istana Hades. Pada saat Raja Dunia Bawah pergi, Zhong Zhengnan, Cui Fujun, dan Meng Po semuanya muncul di gerbang istana Dunia Bawah. Mereka saling memandang. Ekspresi Zhong Zhengnan rumit dan berkata, Ye Chen sudah mulai. Sangat penting bagi mereka untuk menyingkirkan hubungan di antara mereka. Pada saat yang sama, persaingan antara keduanya terkait dengan masa depan dunia bawah. Kita hanya punya satu kesempatan. Jika kita gagal kali ini, tidak akan ada kesempatan, dan itu mungkin menimbulkan kecurigaan Hades. Cui Fujun berkata dengan ekspresi bermartabat. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita, itu semua pekerjaan Ye Chen. Kata Meng Po. Apa yang akan dilakukan Hakim Abi? Kata Cui Fujun. Itu tergantung pada apakah ini berhasil atau gagal, kata Zhong. Dengan kecepatan Hades, tidak banyak kesempatan bagi Ye Chen. Jika kamu tidak dapat membuka segel dalam 1/4 jam, kamu hanya bisa menyerah. Cui Fujun menggelengkan kepalanya. Dia selalu merasa bahwa masalahnya menggantung. Di sumur kuno neraka Abi, tripod penjara kota Shen Xiang hancur di panggung batu, dan cahaya menerangi seluruh ruang.
Ye Chen, hantu berambut merah dan hantu tua api ungu semuanya mundur dengan cepat. Untuk pertama kalinya, segel kuali penjara kota Sensiang tidak merusak segelnya, jadi ia bangkit lagi, dan cahayanya menjadi lebih kuat, seperti api yang menyala-nyala, lebih seperti seorang pejuang yang menjadikan kematian sebagai tujuannya, untuk melancarkan serangannya yang paling ganas. Namun, masih tidak ada keraguan. Ledakan. Pada saat ini, para dewa muncul dan meraung dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Para dewa ini menginjak-injak platform batu terus-menerus, dan rune pada platform batu juga mengeluarkan kekuatan yang mengerikan, dan cahaya itu membungkus tripod penjara kota gambar dewa dan gambar dewa. Semburan gas pembunuh keluar, yang akan menghancurkan gambar dewa dan tripod penjara gambar dewa. Dua kekuatan yang kuat saling terkait dan saling menghancurkan. Sementara para dewa dan patung-patung itu musnah, banyak rune pada platform batu juga musnah dan menjadi redup. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, dia terkejut. Dia belum pernah melihat kekuatan kuali penjara. Kekuatan kedua kekuatan ini cukup untuk memusnahkan orang kuat di lingkungan virtual. Rune pada platform batu jauh lebih redup, dan segelnya secara alami melemah. Namun, retakan muncul pada tripod penjara kota Sensiang. Setelah mendapatkan kuali penjara kota Sensiang, retakan di atasnya telah menghilang setelah nutrisi berkelanjutan Ye Chen, tetapi sekarang retak lagi. Mengapa? Pada saat ini, ada desahan di platform batu, yang tampak begitu sunyi dan tak berdaya. Begitu suara ini muncul, tripod penjara seperti dewa mengeluarkan dengungan keras, lebih bersemangat, dan cahayanya lebih redup. Itu terbakar dan akan menghancurkan orang-orang di platform batu. Ye Chen, hantu berambut merah dan hantu tua api ungu terkejut mendengar suara seperti itu. Apakah ini suara Raja Tibet? Raungan. Pada saat yang sama, di tempat yang gelap di dunia bawah, seekor binatang raksasa berbentuk seperti singa mengeluarkan raungan yang menggelegar. Pada saat suara ini terdengar, semua hantu dan binatang buas dalam ribuan mil terdiam, merangkak di tanah, takut untuk bergerak. Binatang raksasa seperti singa ini bergegas keluar dari tempat yang gelap, dan matanya yang besar seperti lonceng tembaga berbinar karena kegembiraan. Dia berlari sepanjang jalan menuju panggilan itu. Di sumur kuno, kuali penjara kota Gajah Dewa membakar dirinya sendiri, dan dia kembali berlari ke platform batu dengan gegabah. Pada saat ini, platform batu bergetar hebat, dan retakan besar muncul, dan rune di atasnya sekali lagi menyapu area yang luas. Sentuh. Tripod penjara kota Sensi yang rusak, hampir terfragmentasi dan benar-benar kehilangan cahayanya. Segel itu juga kehilangan kilau dan kekuatannya karena telah mengikis sebagian besar rune. Ledakan. Platform batu mulai bergetar, dan seluruh sumur bergetar bersamanya, seolah-olah akan runtuh. Ye Chen tahu bahwa Raja Tibet akan menghancurkan segel itu sepenuhnya. Dia segera berkata, "Pergi dari sini." Setelah itu, Ye Chen bergegas ke langit di atas sumur kuno. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu bergegas keluar bersama. Namun, saat mereka bergegas keluar, mereka melihat sosok dengan momentum yang gemetar. Jantung Ye Chen tiba-tiba melonjak, dia tahu bahwa ini adalah penampakan Hades, dan segera melarikan diri tanpa henti. Hantu berambut merah dan hantu tua api ungu merasakan tekanan seperti itu, mereka tidak berani bergerak, keringat dingin mengalir, wajah pucat. Dasar bajingan, mati. Hanya terdengar suara gemuruh, embusan udara dingin menghantam, tubuh hantu berambut merah dan hantu tua api ungu, mengembus terbuka, kematiannya tak tertahankan. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka telah berusaha keras untuk bertahan hidup, tetapi pada akhirnya, mereka tetap mati di tangan Hades, tidak dapat menyingkirkan takdir. Ye Chen, kau telah melawanku lagi, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun bayangan Ming Chen menghilang, tidak ada gunanya baginya untuk mengejar Wang. Sekarang hal terpenting baginya adalah mencegah Raja Tibet merusak segel Kaifeng. Ledakan. Seluruh neraka api berguncang hebat. Sumur kuno itu meledak, dan tanah retak dengan retakan besar, seolah-olah itu adalah jurang yang tak terduga, saling silang. Di dalam sumur kuno, rune di platform batu benar-benar gelap. Kekuatan yang mengerikan keluar dan membakar semua rune. Platform batu itu meledak dalam sekejap, dan kekuatan yang kuat itu langsung membalikkan tanah. Hades merasa bahwa segelnya telah rusak sepenuhnya,
dan dia tahu bahwa Raja Tibet tidak dapat berhenti merusak segelnya. Raja Dunia Bawah menghantam tanah yang terbalik dengan tinjunya, dan bebatuan berhamburan. Tubuhnya tidak bergerak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan momentum yang mengagumkan. Kau masih keluar, kata-kata Pluto rendah, tetapi dia tampak tidak berdaya. Inilah yang tidak dia duga. Dia tahu bahwa Raja Dizang akan keluar cepat atau lambat, tetapi dia dapat yakin bahwa pada saat itu, dia telah naik ke negeri dongeng, dan itu tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa Raja tidak dapat keluar. Namun, dia tidak menyangka bahwa Raja Tibet akan dibebaskan begitu cepat, dan amarahnya tidak dapat ditekan. Seluruh dunia bawah tahu bahwa hanya ada 4 orang di dunia bawah yang menyegel di sini. Selain dirinya, mereka adalah Cui Fujun, Meng Po dan Zhong Zhengnan. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen menemukan ini sendiri. Itu pasti seseorang yang mengkhianatinya. Ekspresinya sangat ganas. Dia sangat berhati-hati. Dia berpikir bahwa dia telah dengan kuat mengendalikan semua orang di tangannya sendiri. Sekarang tampaknya dia telah gagal. Bagaimana jika kau keluar? Aku bisa menyegelmu sekali dan menyegelmu untuk kedua kalinya. Adapun mereka yang mengkhianatiku, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ekspresi Hades sangat dingin, seperti iblis yang menyingkir. Di depan Hades ada sebuah lubang besar. Di dalam lubang itu berdiri seorang pria parubaya berpakaian sipil. Pria itu tampak tak berdaya. Dia meletakkan pecahan-pecahan tripod penjara kota Gajah Dewa di tanah dan memegangnya di dalam hatinya. Ya Tuhan, mengapa kau membutuhkannya? Ekspresi pria itu muram dan bergumam pada dirinya sendiri. Raungan. Sebuah raungan terdengar di kejauhan. Seekor binatang besar seperti singa bergegas ke arahnya. Rambutnya terbalik. Dia sangat marah dan ketakutan ketika dia melihat Raja Hades. Raja Bumi. Binatang berbentuk singa itu berdiri di kejauhan, melihat ke lubang itu dan memanggil. Itu adalah tunggangan Raja Dizang. Dengarkan, sebelum Raja Dizang disegel, Raja Dizang telah menyegelnya. Dia memecahkan segel itu ribuan tahun yang lalu. Dia mencari Raja Dizang sudah lama mencari, tetapi tidak ada hasil. Akhirnya, dia bersembunyi dari dunia bawah dan menunggu Raja muncul. Raja Dizang keluar dari lubang dan mengumpulkan pecahan-pecahan tripod penjara kota Gajah Dewa. Kemudian dia menatap Hades dengan tenang dan berkata, Hades, hentikan tanganmu, letakkan pisau jagal dan jadilah seorang Buddha. Hades tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan senyumnya penuh dengan sarkasme, letakkan pisau jagal dan jadilah seorang Buddha. Itu konyol. Jika kamu bisa menjadi seorang Buddha dengan meletakkan pisau jagal, aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah menjadi Buddha. Aku tidak ingin menjadi seorang Buddha. Aku hanya ingin kamu mati. Raja Tibet masih sangat tenang. Tampaknya setelah bertahun-tahun penindasan, segel itu masih tidak membuatnya marah. Itu adalah pilihanku untuk ditekan olehmu, bukan pilihanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menekanku dengan kekuatanmu saat itu? Raja Tibet tampak tenang dan mengatakan fakta yang membuat Hades gemetar. Tidak, tidak mungkin Hades mengubah wajahnya dan menjadi ganas. Dia tidak akan pernah mempercayainya. Ketika periode kehancuran besar tiba, jika ada pertarungan internal di dunia bawah, maka dunia bawah akan hancur. Demi ratusan juta hantu di dunia bawah, aku hanya bisa memilih untuk berkorban. Aku tahu kamu memiliki ambisi yang besar, jadi aku juga percaya bahwa kamu dapat memimpin orang-orang hantu melewati krisis, jadi aku memilih untuk menekan di sini. Mata Pluto memerah. Dia mengepalkan tinjunya dan meraung seperti singa gila, tidak mungkin. Kamu disegel olehku. Kamu bukan lawanku. Dulu seperti ini, dan masih seperti ini. Sang Raja mendesah dan berkata, kau punya potensi besar, tetapi terlalu kejam. Hanya dengan cara yang kejam seperti itu semua orang bisa takut padamu dan menjadi Pluto yang baik. Awalnya, karena kelemahanmu, kau berakhir seperti ini. Sang Hades berkata dengan dingin, karena kau mengatakan bahwa semua ini adalah kemauanmu, hari ini kita akan berperang dengan damai, dan lihat bagaimana aku bisa menekanmu lagi. Petik 2. Sejauh ini, kau masih sangat keras kepala. Raja Sitigarba menggelengkan kepalanya karena kecewa. Apakah kamu keras kepala? Raja Neter mencibir, dan napas hutan meledak. Dalam sekejap, dia membunuh Raja Tibet. Raja Tibet menggelengkan kepalanya sedikit, dan wajahnya sama sekali tidak berubah dalam menghadapi serangan Hades.
Ketika dia mengangkat tangannya, kekuatan besar melonjak dan bertabrakan dengan serangan Hades. Ledakan. Kedua kekuatan itu pecah, dan seluruh jurang tampak runtuh. Ini adalah konfrontasi antara dua orang kuat di Mahayana, yang dapat membuat banyak orang menghilang dan menghancurkan dunia dalam sekejap. Ye Chen tidak lari jauh. Dia menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan. Di antara tabrakan antara Raja Bumi dan Hades, dia dengan jelas merasakan bahwa seluruh kehampaan memiliki beberapa tanda runtuh. Ini adalah pertempuran yang kuat di Mahayana. Jika kamu melambaikan tangan sesuka hati, kamu dapat menghancurkan sepotong langit dan bumi. Ini benar-benar mengerikan. Ye Chen mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa terlalu berbahaya baginya untuk tinggal di sini, jadi dia tidak berniat untuk terus menonton dan meninggalkan jurang dengan cepat. Aku tidak menyangka kekuatanmu malah meningkat bahkan saat kau menekannya. Di mata Hades, ada ekspresi ngeri. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan Raja Tibet jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di sini aku punya lebih banyak waktu untuk berpikir dan lebih banyak waktu untuk berlatih. Banyak masalah yang dulu tidak dapat diselesaikan telah diselesaikan sepenuhnya, tulis Raja Tibet ringan. Wajah raja itu muram. Selama bertahun-tahun, dia tenggelam dalam kepuasan memerintah seluruh dunia bawah. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia juga kehilangan hati yang murni untuk menapaki jalan. Kultivasi Taoisme seharusnya difokuskan. Jika terkontaminasi dengan atmosfer duniawi, akan terlalu sulit untuk menembus belenggu. Pluto adalah seorang jenius langka di seluruh dunia bawah selama bertahun-tahun. Meskipun dia dibatasi, dia tetap mencapai prestasi setinggi itu. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Namun, dibandingkan dengan Raja Dizang, yang hatinya seperti air yang berhenti, suasana hatinya jelas tidak cukup. Jika dia kehilangan suasana hatinya, dia akan kehilangan sepenuhnya sebagian besar. Kau adalah negara Mahayana yang sempurna, dan begitu juga aku. Bahkan jika aku telah menemukan banyak hal, apakah kau berani melepaskan kekuatanmu sepenuhnya? Kata Hades sambil mencibir. Dia sudah bisa terbang ke negeri dongeng, tetapi dia telah menahan napasnya. Jika dia melepaskan sepenuhnya, dia akan menarik kekuatan dunia surgawi untuk membuatnya terbang ke negeri dongeng. Pada saat itu, tidak akan ada jalan. Oleh karena itu, Hades tidak akan sepenuhnya melepaskan kekuatannya sendiri kecuali dia harus melakukannya. Alasan mengapa dia tidak naik adalah karena dia sedang menunggu kelahiran Feng Shenbang. Sekarang Feng Shenbang akhirnya lahir, dan Raja Dizang muncul lagi, menghancurkan rencananya selama bertahun-tahun dan seterusnya. Hades membenci dalam hatinya, jadi dia tidak akan pernah menyerah seperti ini. Dia harus mendapatkan potongan-potongan daftar dewa, jika tidak, dia tidak akan pernah berdamai. Tidak baik bagimu untuk tinggal di dunia bawah. Jika kamu bisa membiarkanmu meninggalkan dunia bawah atau membunuhmu, bagaimana jika aku menjadi wabah yang lengkap? Raja dunia bawah memiliki ekspresi yang menginspirasi. Dia hanya merasa bahwa Raja Tibet tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya, jadi dia penuh percaya diri. Sekarang, dia berpikir salah. Tidak semua orang, seperti dia, ingin mendapatkan daftar dewa. Coba saja, Raja dunia bawah minum dengan dingin, dan kemudian dia bergerak lagi. Napas di belakangnya begitu kuat sehingga menyapu dan memusnahkan segalanya. Raja Tibet menjentikkan jarinya sedikit, dan kekuatan yang kuat itu bergegas keluar. Raja Tibet tampak tenang, tidak peduli kapan dia bergerak, gerakannya sangat ringan. Dua makhluk terkuat di dunia bawah bertabrakan di sini, dan jurang dan neraka akan hancur. Di luar 8 neraka, Ye Chen telah berjalan keluar. Saat dia keluar, dia merasakan 8 neraka bergetar hebat. Tampaknya 8 neraka akan hancur. Apakah kamu berhasil? Pada saat ini, Zhong Zhengnan diam-diam muncul di samping Ye Chen. Ye Chen berkata dengan lemah, berhasil, sekarang dua orang telah bertarung, tidak tahu siapa yang kalah dan siapa yang menang pada akhirnya. Ketika Zhong Zhengnan mendengar bahwa Raja Tibet dibebaskan, dia tampak lega. Namun, ekspresinya menjadi bermartabat. Pertarungan antara Raja Tibet dan Raja Hades adalah kuncinya. Ledakan. Neraka lantai 18 tiba-tiba bergetar, seolah-olah akan meledak. Napas yang keras keluar dari neraka lantai 18. Ye Chen dan Zhong Zhengnan sama-sama merasakan krisis besar. Dalam sekejap mata,
Zhong Zhengnan menarik Ye Chen kembali dengan tiba-tiba dan langsung mundur 100 mil. Bang! Pada saat mereka keluar, kedua sosok itu bergegas keluar dari neraka lantai 18, dan kemudian kekuatan yang kuat meledak, dengan cepat memancar ke sekeliling dan menghancurkan segalanya. Zhong Zhengnan dan Ye Chen merasakan napas yang mengerikan, dan wajah mereka berubah lagi. Ada cahaya yang menyala-nyala di mata Zhong Zhengnan, yang merupakan kerinduan dan keinginan untuk kekuatan puncak seperti itu. Meskipun Ye Chen telah mencapai kekuatan lingkungan kebugaran, dia tidak merasa begitu kuat tentang kekuatan puncak seperti itu. Bagaimanapun, dia bukan Zhong Zhengnan, tetapi sedang mendekati keadaan yang begitu kuat. Ledakan, konfrontasi sengit antara dua kekuatan teratas menyebabkan bumi dan langit berguncang, dan langit runtuh. Dunia yang sudah kelabu menjadi semakin kelabu. Suasana pertempuran yang begitu dahsyat langsung menarik perhatian mereka yang tidak lahir di dunia bawah, yang menyaksikan dari jauh. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Hades yang bertarung, mereka terkejut satu persatu, dan ketika mereka melihat orang lain, warna kengerian di mata mereka menjadi lebih kuat. Itu adalah Raja Dizang Raja Tibet keluar. Apakah kepolosan dunia bawah akan berubah? Dalam kegelapan, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Kemunculan Raja Tibet bukanlah masalah kecil. Dapat dikatakan bahwa arah masa depan seluruh dunia bawah ada di tangan kedua orang ini. Meskipun Raja Tibet adalah karakter dalam periode kekecewaan besar dan telah disegel oleh Hades selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hatinya masih penuh dengan warna dan martabat yang misterius. Konsep pengelolaan dunia bawah oleh Raja Dizang lebih mudah diterima oleh orang-orang Gui. Raja Dizang adalah demi rakyat Gui, sedangkan Hades adalah demi kepentingannya sendiri, yang merupakan aturan yang keras. Bahkan jika mereka ingin melawan, mereka tidak memiliki kekuatan seperti itu, jadi mereka hanya bisa menahannya, atau mereka bisa bersembunyi dari dunia, tidak terlihat dan tidak terpikirkan. Sekarang setelah Raja Dizang lahir, mereka menantikan kemenangan Raja dalam pertempuran seperti itu. Jika Hades dikalahkan, seluruh dunia bawah akan terbebas dari kendali Hades. Ini adalah pertempuran yang mengejutkan, dan ini tentang masa depan dunia bawah. Zhong Zhengnan melihat pemandangan pertempuran yang mengguncang bumi di kejauhan dan mendesah dalam hatinya. Seperti kata pepatah, mereka yang memenangkan hati rakyat akan memenangkan dunia, mereka yang memenangkan Tao akan mendapatkan lebih banyak bantuan, dan mereka yang gagal melakukannya akan mendapat sedikit bantuan. Situasi pertempuran tampaknya adalah bahwa Raja Tibet bahkan lebih baik. Ye Chen mendesah. Zhong Zhengnan berkata, bagaimana kamu membuka segelnya? Ye Chen berkata dengan putus asa, bukan aku yang membuka segelnya, tapi tripod penjara kota Sensiang yang membuka segelnya. Tripod penjara kota Gajah Dewa merusak segelnya sendiri, dan Raja Tibet berhasil keluar. Sepertinya tebakanku benar, dan aku benar, kata Zhong Zhengnan. Ye Chen melihat ke arah Zhong Zhengnan dan berkata, semuanya tampaknya berada di bawah kendalimu. Zhong Zhengnan berkata, tetapi hasil akhirnya tidak berada dalam kendaliku. Di tangan Raja Dizang, aku juga berjudi. Di kejauhan, baik Raja Tibet maupun Raja Hades yang sedang bertempur dengan sengit, telah menggunakan cara-cara yang ampuh. Secara khusus, Hades menjadi semakin gila. Cara-caranya tidak ada habisnya, dan darahnya bergetar. Ia tampak seperti singa gila, yang menakutkan. Dari awal hingga akhir, Raja Tibet relatif tenang. Setiap kali ia bergerak, ia tidak senang atau marah. Namun, kekuatan setiap tembakannya sangat mengerikan, yang dapat menghancurkan semua serangan kuat Hades. Hades, berhentilah, aku bisa melupakan masa lalu. Raja Tibet berkata dengan tenang. Raja dunia bawah berkata dengan muram, apakah kau lupa masa lalu? Konyol, aku tidak punya jalan kembali, perang ini harus dibagi menjadi kemenangan dan kekalahan. Raja Tibet menggelengkan kepalanya, dan cahaya di matanya tampaknya telah membuat beberapa keputusan penting. Napasnya menjadi lebih mengerikan. Pakaian dan jubahnya yang sederhana berkibar, dan darahnya mengalir keluar di belakangnya. Dia berubah menjadi alam semesta yang luas, dan langsung menekannya. Hades meraung, dan darah di belakangnya juga mengalir keluar. Kedua aliran darah bertabrakan. Seluruh dunia tampak diwarnai merah dengan darah, yang sangat cantik dan indah. Ledakan, tubuh Hades mundur dan keluar,
tetapi tubuh Raja Tibet tetap diam. Dari pukulan ini, kita dapat melihat bahwa Raja Tibet ingin menekan Hades. Ekspresi Pluto sangat suram. Dia merasakan tekanan yang mengerikan dari Raja Tibet. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk keluar, dia tidak akan bisa memenangkan perang. Raja Tibet mengambil inisiatif untuk pertama kalinya, dan darah di belakangnya berubah menjadi kuali besar, yang merupakan kuali penjara kota Sensiang. Dia mengubah darahnya menjadi kuali untuk menekan Hades. Hades meraung, dan pedang besar keluar dari sarungnya, dan darah bersinar, dengan udara dingin yang mengerikan. Pedang ini adalah pedang Raja Nether, yang disempurnakan oleh Raja Nether, dan itu adalah pedang jahat yang diwarnai dengan darah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Begitu pedang Hades keluar, pedang itu langsung jatuh dan bertabrakan dengan kuali penjara kota Gajah Dewa. Dua kekuatan pecah sepenuhnya, dan aliran darah meledak di langit, membuat langit benar-benar merah. Pedang Hades penuh dengan cahaya, dan Raja Hades tampaknya telah keluar dari jalannya dan mengeluarkan napas yang tak tertandingi. Dia berjuang untuk krisis untuk menarik kekuatan daya tarik. Jika dia memotong pedang yang mengguncang bumi, dia akan membunuh Raja Tibet. Darah di belakang Raja Tibet bergulung-gulung dan mengeluarkan suara keras, seperti suara gemuruh. Darah itu masih berubah menjadi tungku kuali. Kuali berdarah itu menekan masa lalu dan bertabrakan dengan pedang Hades. Cahaya pedang Hades tampaknya membelah langit dan bumi menjadi tungku kuali berdarah. Tungku kuali berdarah itu tiba-tiba menjadi besar. Kekuatan yang mengerikan meletus untuk membuka, dan kekuatannya meningkat pesat. Pada saat ini, cahaya pedang dari pedang Hades hancur, dan tungku kuali berdarah itu ditekan seperti gunung yang tak tergoyahkan, yang membuat Hades merasakan penindasan yang hebat. Hades meraung, dan napas menyembur keluar dengan gila-gilaan. Seluruh langit dan bumi kehilangan warnanya, dan langit meraung. Napas seperti itu dapat membuat gunung yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Napas Hades naik secara bertahap, yang menunjukkan bahwa Pluto tidak terbang ke negeri dongeng seperti ini. Apakah penantiannya selama bertahun-tahun telah hilang? Hades tidak mau, dia harus mendapatkan daftar dewa. Namun, kekuatan Raja Dizang terlalu mengerikan. Seperti yang dikatakan Raja Dizang sebelumnya, alasan mengapa ia dapat ditekan oleh Hades adalah karena ia bersedia, bukan karena ia lebih kuat dari dirinya. Sekarang tampaknya Hades tidak mau mengakuinya, tetapi ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dalam perang ini, Raja Dizang begitu ringan sehingga ia tidak segila dirinya. Hades tidak ingin menyerah begitu saja. Napasnya terus-menerus naik. Ia juga ingin melihat sejauh mana kekuatan Raja Dizang telah mencapai, atau dengan kata lain, tingkat seperti apa yang akan memaksa Raja untuk mengerahkan seluruh tenaganya. Kau tidak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Raja dunia bawah itu muram. Ia merencanakan yang terburuk. Raja Tibet terpaksa terbang ke negeri dongeng bersama. Pada saat itu, Raja Tibet tidak dapat memperolehnya. Apakah kau berbicara tentang potongan-potongan daftar dewa? Dengan senyum tipis, Raja Tibet berkata, itu sama sekali bukan yang aku inginkan. Semua orang bisa memiliki pecahan-pecahan daftar dewa. Apakah kamu belum menemukannya? Itu tergantung pada orang-orang. Bagaimana kamu bisa tahu jika kamu tidak mencobanya? Jika aku tidak mencoba, bagaimana aku bisa menekanmu dan menjadi penguasa dunia bawah selama bertahun-tahun? Kata Hades dengan ganas. Raja Tibet berkata, beberapa hal, bahkan jika dicoba, tidak akan membuahkan hasil. Mereka hanya akan menambah lebih banyak masalah bagi diri mereka sendiri. Mengapa? Hades mencibir, banyak hal yang dimenangkan, kamu tidak berjuang untuk itu, tidak ada yang akan memberimu. Raja Nether berkata, memegang pedang Netherworld, mengayunkan pedang, tidak ada gerakan pedang yang indah, mengandalkan kekuatan yang kuat. Itu adalah pedang yang dapat dipatahkan di gunung dan sungai. Raja Tibet masih tenang. Dia melambaikan tangannya dan memotongnya dengan tangannya sebagai pedangnya. Dia juga membelah dunia dan bertabrakan dengan roh pedang dari pedang Hades. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu tiba-tiba meledak. Nafas pedang langit dan bumi menyapu, menyebabkan langit dan bumi berubah warna dan angin. Raja Tibet berulang kali memutar tangannya. Setiap kali dia bergerak, itu tampak sangat biasa, tetapi kekuatannya sangat menakjubkan. Raja dunia bawah mengayunkan pedangnya sehingga dia tidak bisa melihat roh pedang itu.
Yang ada hanyalah rasa membunuh yang mengerikan, yang bertabrakan dengan Raja Tibet. Pertempuran antara keduanya mengguncang bumi, dan semua orang terkejut melihatnya. Mereka adalah dua makhluk paling kuat di dunia bawah. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini telah melampaui ilusi dalam daftar dewa, dan semua orang telah fokus pada pertempuran ini. Gerbang Iblis. Raja Tibet tiba-tiba membuka mulutnya, dan suaranya bergema di langit. Gerbang hantu besar itu meraung dan bergetar. Kemudian dia terbang ke langit dan tiba di tempat pertempuran dari Fengdu dalam sekejap. Begitu wajah Hades berubah, Gui menguan, harta karun paling berharga, tidak dapat digunakan, karena Gui menguan memiliki merek Raja Tibet. Selama Raja Dizang tidak mati, itu tidak dapat dihapus. Itu bukan hanya gerbang hantu, tetapi beberapa harta karun paling berharga di dunia bawah. Hades tidak dapat menggunakannya, karena itu milik Raja Dizang. Jalan Huang Kuan, Jembatan Naihe. Raja Dizang terus-menerus meneriakkan bahwa Jalan Huang Kuan dan sebuah jembatan Naihe di area Jalan Huang Kuan segera muncul di tempat pertempuran. 3 harta karun dunia bawah muncul. Gerbang-gerbang hantu terbuka. Di bawah desakan Raja Tibet, cahaya bersinar. Begitu Anda melangkah ke gerbang neraka, ada kematian tanpa kehidupan. Huang Kuanli sama kuatnya dengan jembatan Naihe. Tidak diragukan lagi bahwa dia akan mati jika dia melangkah di jalan Huang Kuan. Bahkan lebih menyakitkan menginjak jembatan Huan He di hadapan 6 samsara. Ketiga harta itu semuanya bersinar di depan Raja Dizang. Menghadapi serangan pedang dunia bawah, mereka mengeluarkan napas yang sangat kuat. Ketika ketiga harta itu terbunuh, gerbang hantu dapat melahap segalanya. Jalan Huang Kuan terus-menerus. Begitu Hades menginjak jalan Huang Kuan, dia akan benar-benar menginjak jalan Huang Kuan. Di ujung jembatan, Naihe adalah 6 samsara, yang merupakan 6 samsara yang sebenarnya. Orang-orang biasa tidak berani melihatnya. Begitu mereka melihat hal-hal di 6 samsara, mereka mungkin memiliki efek samping yang besar pada pikiran Tao mereka sendiri. Raja dunia bawah memiliki wajah yang buruk rupa. Dia telah mencoba berkali-kali untuk menggunakan beberapa harta karun dunia bawah, tetapi itu tidak mungkin. Harta karun ini hanya mendengarkan Raja dunia bawah, dan mereka tidak dapat dihancurkan. Jika tidak, itu akan membawa bencana besar ke dunia bawah. Untuk harta karun ini, Hades hanya bisa melepaskannya. Tetapi sekarang telah menyebabkan masalah besar baginya, dan Hades sangat marah. Ketika ketiga harta karun itu ditekan bersama, Hades merasakan tekanan yang besar. Pedang Hadesnya terus menebas, tetapi dia tidak dapat menahan serangan ketiga harta karun itu. Hades meraung, kekuatan agung terus-menerus meledak, Pluto akan menjadi seluruh tubuh kekuatan yang meledak sepenuhnya. Ledakan, ini benar-benar bumi berguncang, angin dan awan berubah warna, Hades meraung ganas, Raja Tibet, aku tidak percaya, untuk langkah ini, kamu bisa tenang. Raja Tibet memandang Hades yang telah keluar semua dan berkata, ini adalah hal yang baik untukmu. Aku ingin kamu menemaniku. Hades berkata dengan dingin. Raja Tibet tidak berbicara. 3 harta karun Bui menguan, jalan Huang Kuan, dan jembatan Naihe menjaganya. Kekuatan Hades meledak sepenuhnya. Dia memotong pedang sebelum dia terbang. Pedang itu langsung memotong langit dan jatuh ke Raja Dizang. Pedang ini terlihat mirip dengan sebelumnya, tetapi sangat berbeda. Pedang ini setara dengan pedang abadi. Bagaimana kekuatannya bisa dibandingkan dengan yang itu? Raja Dizang tahu kekuatan pedang ini. Alih-alih bertarung dengan keras, dia terus mundur, dan 3 harta karun terus-menerus bergegas keluar untuk melemahkan kekuatan pedang. 3 harta karun bukanlah alat abadi, tetapi mereka hanya bergetar selangkah demi selangkah. Mereka semua terbang mundur di bawah pedang ini, dan mereka tidak dapat dihentikan. Meskipun tidak dapat menahan pedang Hades, itu sangat melemahkan kekuatan pedang ini. Raja Tibet mengambil gambarnya dan bertabrakan dengan pedang Hades. Dalam sekejap, seluruh dunia bergemuruh dan tampaknya hancur. Raja Hades hanya memiliki 1 pedang. Dia tidak membunuh Raja Dizang, juga tidak memaksanya untuk menggunakan semua kemampuannya. Setelah pedang itu berakhir, kekuatan dunia surgawi diselimuti, dan kekuatan neter tampaknya terbatas, dan tubuhnya melambung tak terkendali. Apakah kamu pikir ini adalah akhirnya? Tidak akan berakhir seperti ini. Ketika kamu sampai di negeri peri, kita akan bertarung lagi. Aku tidak akan kalah darimu.
Hades meraung liar. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya kalah, dan kalah telak. Dia menghabiskan bertahun-tahun menunggu kemunculan daftar dewa, tetapi dia tidak menyangka bahwa hasil akhirnya hanya sia-sia. Memang benar bahwa perhitungan manusia tidak sebaik surga. Semua orang menyaksikan Raja Dunia Bawah terbang. Para biarawan hantu di dunia bawah itu dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Era pemerintahan Pluto telah berakhir dan akhirnya mengantar ke era baru lainnya. Di era pemerintahan Hades, orang-orang hantu menyebut era ini sebagai zaman kegelapan, yang bukan era yang diharapkan oleh orang-orang hantu. Sekarang Hades telah pergi, dan akan segera mengarah ke pemerintahan Raja Dizang. Baik generasi tua maupun generasi muda orang-orang Bui menantikannya. Raja Tibet melihat kebangkitan Hades, ekspresinya tenang, dan dia tidak peduli dengan raungan histerisnya. Hades sepenuhnya memasuki negeri dongeng, sosoknya menghilang, dan kedamaian dipulihkan antara langit dan bumi. Semua orang masih tenggelam dalam semacam emosi yang tak terlukiskan, banyak orang tidak punya waktu untuk menanggapinya, tetapi Zhong Zhengnan, Meng Po, Cui Fujun, yang merencanakan semua ini, telah datang ke Raja Dizang. Zhong Zhengnan, temui Raja Tibet. Meng Po melihat Raja Tibet. Cui Fujun melihat Raja Dizang. Ketiga orang itu berlutut di depan Raja Tibet. Raja menatap mereka dengan tenang dan berkata pelan, "Semua bangun." Ketiga anak buah Zhong Zhengnan berdiri dan menatap Raja Dizang kapan saja. Mereka tidak pernah bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Raja. Pada saat ini, Di Tian muncul di samping Raja Dizang, yang duduk di punggungnya dan berkata dengan ringan, "Pergi dan lihatlah gunung-gunung dan sungai-sungai di dunia bawah." Dengarkan suara gemuruh rendah, lalu mulailah melangkah. Semua orang melihat ke arah mantan penguasa dunia bawah dan penguasa dunia bawah saat ini. Mereka semua linglung. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Raja Tibet. Mengetahui bahwa Raja Tibet menghilang dari pandangan semua orang, banyak orang kembali sadar, dan seluruh dunia bawah dalam keadaan gempar dan benar-benar mengubah langit. Perang telah berakhir. Hati Zhong Zhengnan yang menggantung hati benar-benar tenang. Meng Po dan Cui Fujun juga merasa bahwa apa yang telah mereka lakukan benar-benar gila. Jika mereka tidak berhasil, mereka akan menggali kubur mereka sendiri. Ketiga orang yang telah merencanakan acara ini saling memandang dan menunjukkan kegembiraan mereka atas kemenangan. Dunia bawah mengubah langit dan mengubah penguasa, yang merupakan hal yang sangat penting bagi kebanyakan orang di dunia bawah. Tanpa penindasan yang kejam dan aturan berdarah Hades, mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan diri dan memiliki lebih banyak ruang untuk perbaikan. Terutama bagi para biarawan generasi tua, banyak biarawan tidak berani menunjukkan kekuatan yang terlalu kuat, jika tidak, mereka pasti akan ditekan oleh Hades. Sekarang, tanpa aturan Hades, mereka dapat menunjukkan kekuatan mereka sendiri dan mencari lebih banyak keuntungan. Siapa yang tidak ingin mencobanya? Di bawah aturan Hades, bahkan jika mereka memiliki ide-ide seperti itu, mereka akan sepenuhnya menghilangkannya, karena mereka tahu bahwa daftar dewa adalah tujuan Hades. Jika mereka berani bersaing dengan Pluto, mereka benar-benar berpikir bahwa mereka telah hidup terlalu lama. Sekarang Raja Hades telah naik ke negeri dongeng. Tampaknya Raja Tibet tidak tertarik pada daftar dewa. Secara alami, mereka ingin memperjuangkannya. Mungkin Dewa Takdir akan memihak mereka dan membiarkan mereka mendapatkannya. Mengenai beberapa dinamika dunia bawah, Ye Chen tidak ingin bertanggung jawab, dan tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Dia hanya peduli pada satu hal. "Tuan Zhong Zhengnan, apakah sudah waktunya Anda memenuhi janji Anda?" Ye Chen berjalan ke depan Zhong Zhengnan yang bersemangat dan berkata dengan sungguh-sungguh. Zhong Zhengnan dalam suasana hati yang baik, lega dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, mereka sekarang berada di kastil dunia hantu. Aku akan membawamu ke kastil dunia hantu untuk melihat mereka." Ye Chen juga merasa lega. Yang paling dia takutkan adalah Zhong Zhengnan tidak mengenali akunnya setelah itu. Zhong Zhengnan membawa Ye Chen ke kastil hantu, di mana terdapat 300.000 tentara hantu, jadi ada suasana pembunuhan dan pemotongan yang tidak biasa. Zhong Zhengnan membawa Ye Chen ke sebuah kuil. Ye Chen duduk di kuil dan menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, dua orang datang ke kuil. Satu orang memegang tombak Fang Tianhua, yang lain memegang tomahawk berdarah. Ekspresi mereka tegas dan penuh kekaguman.
Semangat membunuh ini ditempa di medan perang sepanjang tahun. Hanya mereka yang keluar dari ketentaraan yang dapat memilikinya. Tidak diragukan lagi bahwa kedua orang ini keluar dari ketentaraan. Mereka adalah prajurit yang mengagumkan baik sebelum maupun sesudah kematian. Ye Chen melihat dua orang muncul di depannya, matanya sedikit merah, dia mencoba mengendalikan emosinya, dia tidak menyangka akan dapat melihat mereka suatu hari nanti, meskipun mereka tidak lagi sama seperti di masa lalu, tetapi hatinya masih bersemangat. Xiao Yu, jiwa perang. Suara Ye Chen rendah, tetapi sangat keras di kuil yang sunyi. Kedua orang ini adalah Xiang Xiaoyu yang sudah mati dan jiwa perang di dunia. Mereka sekarang telah menjadi jenderal hantu. Setelah disempurnakan oleh Meng Po, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada sebelum mereka hidup, dan mereka telah mencapai kondisi gangguan. Di hadapan Ye Chen, jiwa perang dan Xiang Xiaoyu menutup telinga. Mereka bahkan tidak melihat Ye Chen. Mereka seperti mayat hidup. Mereka berada dalam situasi khusus sekarang, mereka telah melupakan hal-hal sebelum kehidupan mereka, tetapi jika mereka dapat mengolah diri mereka sendiri ke dalam Tao, mereka tidak akan berbeda dari orang biasa, dan semua ingatan mereka akan dipulihkan. Kata Zhong Zhengnan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Xiang Xiaoyu dan jiwa perang berkata bahwa mereka masih mati, hanya memindahkan orang mati. Di mana mereka dapat mengingat? Ye Chen menoleh untuk melihat Zhong Zhengnan dan berkata, apakah mungkin bagi mereka untuk menjadi jalan lain? Di dunia bawah, hal-hal lain belum terjadi. Meskipun tidak banyak, mereka juga banyak. Zhong Zhengnan berkata, mereka semua memiliki bakat yang baik, tetapi sayangnya mereka meninggal sedikit lebih awal. Jika tidak, prestasi mereka tidak akan rendah, dan kemungkinan jalan lain untuk menjadi Tao masih relatif besar. Ye Chen menoleh dan menatap Xiang Xiaoyu dan jiwa perang. Matanya merah dan tangannya terkepal erat. Dia berkata, Tuan Zhong Zhengnan, aku mohon sesuatu. Katakan saja, Zhong Zhengnan berkata dengan ringan. Ye Chen berkata, mereka adalah prajurit yang hebat sebelum kematian mereka, jadi aku berharap mereka masih di ketentaraan. Jika mereka bisa menjadi jalan lain, itu akan bagus. Jika tidak, aku berharap mereka akan menjadi jiwa abadi ketentaraan. Zhong Zhengnan berkata, jangan khawatir, mereka akan menjadi jenderal terbaik di kastil dunia hantu, dan ada kemungkinan besar bahwa jenis Dao lain akan terbentuk. Jika itu terjadi, mungkin tidak akan terlalu lama. Ye Chen menatap Xiang Xiaoyu dan jiwa perang dengan saksama. Kedua saudara ini dulunya adalah saudara ketika dia tidak kuat. Ye Chen memiliki perasaan yang sangat unik. Setelah Ye Chen keluar dari kastil dunia hantu, dia menarik napas dalam-dalam. Relawan Xiang Xiaoyu dan jiwa perang benar-benar bisa menjadi jalan lain. Raja dunia bawah telah digulingkan. Orang-orang kuat di dunia bawah itu secara alami mulai menyerang semua yang ada di Pluto, tepat saat tembok yang disebut runtuh dan semua orang saling dorong. Istana dunia bawah hancur, dan beberapa orang yang setia kepada Raja dunia bawah ditindas secara brutal. Dunia bawah menjadi kacau. Sebagai putra Hades, tidak ada yang berani memprovokasi dia di bawah perlindungan Pluto. Sekarang, meskipun dia memiliki bakat untuk mengendalikan alam, dia masih diburu. Dahulu kala, pemerintahan Pluto begitu kejam hingga ia menciptakan banyak musuh. Sekarang Raja Hades telah bangkit. Mereka tidak dapat menghadapi Pluto. Tentu saja, semua kemarahan mereka ditujukan pada Pluto muda. Namun, tidak mudah untuk membunuh Cao Mingwang. Meskipun ia tidak memiliki perlindungan Hades, ia kuat dan memiliki pengaruh yang kuat. Meskipun ia berhasil lolos dengan susah payah, ia juga lolos dari kejaran musuh yang tak terhitung jumlahnya. Betapa besarnya dunia bawah. Setelah Hades kecil disembunyikan, tidak mudah untuk menemukannya lagi. Di tempat yang gelap, Hades kecil yang terluka duduk berlutut dengan cahaya dingin di matanya. Ia melihat bekas luka di sekujur tubuhnya, menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, ini adalah catatan pena, aku akan menghitungnya perlahan denganmu. Secara alami, Hades kecil tidak akan tunduk pada takdir seperti ini. Ia sombong, dan tentu saja ia tidak mau dikejar dan dibunuh oleh orang lain. Sekarang Feng Shenbang akan segera muncul, ia tentu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Bahkan jika dia mengambil risiko dikejar, dia akan mencoba membuat kastanya dari api. Semangat seperti itu mungkin diwarisi dari Hades. Setelah kemenangan Raja Dizang,
hanya sedikit orang yang melihat sosok Raja Dizang. Tampaknya Raja Dizang menghilang seperti ini. Hanya sesekali, berita keluar dan beberapa orang melihat sosok Raja Dizang. Ketika Hades digulingkan, semua peraturan Hades secara alami hancur. Banyak orang hantu yang pindah dari Fengdu kembali ke Fengdu satu demi satu, yang merupakan keinginan leluhur mereka sepanjang waktu. Hanya dalam beberapa hari, Fengdu, yang awalnya kosong, segera menjadi populer. Di bawah komando Zhong Zhengnan, banyak tentara hantu dikirim untuk membangun kembali di Wangfu dalam beberapa hari. Skala umum di Wangfu sangat mirip dengan di Wangfu sebelumnya. Dan patung batu Raja Tibet yang pecah telah dipulihkan. Hanya dalam beberapa hari, perubahan besar telah terjadi di seluruh dunia bawah. Para jenius iblis, Protoss, dan Terran di dunia bawah sangat tersentuh. Hades yang selalu ingin membunuh mereka sudah tidak ada lagi, dan hati mereka secara alami menjadi lebih rileks. Setidaknya sekarang tidak ada yang menghentikan mereka untuk keluar masuk kota, dan tidak ada yang akan peduli dengan identitas mereka. Namun, setelah krisis seperti itu muncul, aliansi tak tertulis yang terbentuk di antara 4 kelompok etnis utama telah benar-benar runtuh. Sekarang, jika kita bertemu satu sama lain, kita tidak dapat melakukan apapun seperti sebelumnya. Ini jelas merupakan pertempuran hidup dan mati. Kastil hantu. Sekarang perubahan besar telah terjadi di dunia bawah, yang dapat dikatakan ditinggalkan dan menunggu kemakmuran. Namun saat ini, yang terpenting masih daftar dewa. Bagaimana kabar orang-orang tua itu? Zhong Zhengnan bertanya. Cui Fujun berkata, kita sudah mendapatkan alis. Kurasa akan segera. Daftar Dewa Feng adalah masalah yang sulit, haruskah kita melakukannya atau tidak? Meng Po berkata dengan suara serak. Zhong Zhengnan berkata, tidak seorang pun bisa mendapatkan daftar dewa, jadi kita tidak boleh terlibat dalam masalah ini. Jika ada hasilnya, sebarkan beritanya dan biarkan mereka yang menginginkannya bertarung untuk mendapatkannya. Pria bodoh itu ingin membunuh beberapa orang tua, ingin membuatku bertarung dengan dingin. Apa yang akan kita lakukan dengan Raja Dizang? Meng Po tidak terus terlibat dalam daftar dewa, yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Zhong Zhengnan berkata, mari kita lakukan tugas kita untuk saat ini. Ketika Raja Dizang muncul, dia akan muncul secara alami. Kita tidak perlu terlalu memperhatikan. Raja Dizang bukanlah Hades. Meng Po dan Cui Fujun juga mengangguk. Jika Raja Dizang dan Hades sama, mereka tidak akan mengambil risiko untuk melepaskan Raja Dizang. Dunia adalah gunung belakang tanah suci Sanxing. Di gubuk lain di sebelah gubuk Ye Chen, Gu Wen dan Gu Tian berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu keberadaan daftar Feng Shen. Mereka telah memanfaatkan kesempatan fenomena luar biasa langit dan bumi, dan sekarang mereka semakin dekat dengan kebenaran. Jika kita dapat mendorong keberadaan daftar Feng Shen kali ini, itu juga semacam latihan bagi mereka, yang cukup untuk membuktikan bahwa keterampilan Tianji mereka telah mencapai tingkat tertentu, yang tidak lebih lemah dari mereka yang telah berlatih selama ribuan tahun. Ye Chen, yang sedang mempelajari Tao Jing di gubuk, benar-benar khawatir kapan kedua saudara lelaki dan perempuan itu akan meledakkan gubuk itu lagi. Ye Chen baru saja memikirkan hal ini, dia mendengar ledakan di luar gubuk, gubuknya semua tampak bergetar, rumput jatuh beberapa. Ye Chen terdiam beberapa saat dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mendengar Gu Wen berteriak dari gubuk dengan penuh semangat, deduksi telah keluar, dan akhirnya deduksi telah keluar. Dunia bawah. Zhong Zhengnan juga mendapatkan informasi langsung. Keberadaan daftar dewa-dewi telah disimpulkan secara menyeluruh. Menurut Cui Fujun, untuk menyimpulkan posisi spesifik daftar dewa-dewi, beberapa teman lama hampir ditelan kembali. Aku tidak menyangka bahwa daftar dewa-dewi itu ada di tempat itu. Zhong Zhengnan bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya tidak percaya. Tanah suci Sanxing di dunia. Ye Chen mendengar suara gembira orang Cina kuno, tetapi hatinya juga bergetar. Setelah pintu terbuka, Gu Wen tidak sabar untuk berkata, daftar dewa ada di Aula Pesona. Baru saja kami menghitungnya dan melihat sebuah istana dengan 3 karakter besar di atasnya, Aula Pesona. Gu Tian juga sangat bersemangat. Ini adalah hal yang hebat. Mereka bahkan menghitung posisi spesifik dari daftar dewa. Ye Chen menelusuri peta dunia bawah dalam benaknya. Aula Pesona adalah kuil yang sangat misterius di negara bagian ke-9 dari 18 negara bagian.
sangat mudah tersesat saat memasuki aula pesona. Bahkan orang-orang hantu jarang memasukinya. Menurut dugaan Ye Chen, ruang aula pesona harus dirusak, sehingga sulit bagi orang yang tidak pandai dalam hukum waktu dan ruang untuk keluar darinya. Bahkan orang-orang yang kuat tidak berdaya menghadapi ruang yang tidak teratur dan rusak. Ye Chen, yang berada di dunia bawah, langsung mengetahui keberadaan daftar dewa dalam sekejap. Dia segera berangkat ke negara bagian ke-9. Namun, pada hari ini, tidak hanya orang Tiongkok kuno dan surga kuno yang menghitung keberadaan daftar dewa, tetapi juga banyak orang menghitung posisi spesifik daftar tersebut. Dunia iblis, Protoss, dan klan iblis semuanya seperti ini. Semuanya memiliki ahli perhitungan untuk menyampaikan pesan ini kepada para talenta di klan. Untuk sementara waktu, para jenius dari beberapa ras utama semuanya pergi ke aula pesona. Ketika mereka mendapatkan informasi yang sangat berharga, mereka harus berani pergi ke aula pesona sesegera mungkin, untuk memanfaatkan kesempatan itu. Namun, seluruh berita itu tidak seperti yang mereka kira, hanya sedikit orang yang tahu. Di bawah perencanaan Zhong Zhengnan, berita itu segera menyebar ke seluruh dunia bawah. Apakah pecahan daftar Feng Shen ada di aula pesona? Mungkin Anda bisa mendapatkan keberuntungan. Aula pesona tidaklah sederhana. Setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang keluar dari aula. Terlalu berbahaya. Banyak orang hantu yang mendapat berita itu gila. Mereka semua ingin merampok daftar dewa. Beberapa orang ragu-ragu. Orang asing yang mengerikan di aula pesona mungkin tidak mengetahuinya, tetapi sebagai orang hantu, itu tidak bisa lebih jelas. Begitu Anda memasuki aula pesona, Anda mungkin tidak bisa keluar. Risiko ini terlalu besar, mungkin tidak sepadan. Orang hantu di negara bagian ke-9 tempat aula pesona berada bahkan lebih terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa daftar dewa ada di negara bagian ke-9. Itu berarti bahwa daftar dewa ada tepat di samping mereka. Mereka tidak tahu. Orang-orang hantu yang mendapat berita itu tiba di aula pesona pada saat pertama. Namun, mereka semua tahu kekuatan aula pesona dan tidak berani masuk dengan mudah. Ye Chen tiba di aula pesona dengan kecepatan tercepat. Di luar aula, ada banyak sosok manusia. Di antara mereka, dia melihat Qing Ning, Darah Ajaib, Protoss, Dugu Jiujian dan Ziyun Fei. Aula pesona bukanlah istana yang serius. Dapat dikatakan bahwa istana itu hanya memiliki gerbang. Selain itu, tidak ada hal lain yang bisa dilihat. Namun setelah memasuki aula, ada ruang lain di dalamnya. Ada kekacauan dalam deduksi prosa kuno dan langit kuno sebelumnya, jadi Ye Chen menebak bahwa pasti ada kekacauan di aula pesona, dan ruang di dalamnya kacau, yang memungkinkan untuk terjebak dan tidak dapat keluar begitu memasuki aula. Semua orang tidak dengan mudah memasuki aula pesona. Begitu Anda memasuki aula pesona, Anda harus mempertimbangkan apakah Anda masih bisa keluar. Jika tidak, bahkan jika Anda mendapatkan potongan-potongan daftar dewa, bagaimana dengan itu? Jika tidak bisa keluar, maka hanya bisa tinggal di aula pesona selamanya. Ye Chen tidak terburu-buru untuk masuk, dia menunggu kedatangan yang lain. Setelah beberapa saat, Fei Tianhu, Man Tian, Zhao Tianjian dan yang lainnya datang ke aula pesona satu demi satu. Dalam waktu setengah hari yang singkat, sejumlah besar orang berkumpul di depan aula pesona. Di antara mereka, orang-orang hantu adalah yang paling banyak, dan ada juga biksu dari generasi yang lebih tua. Satu persatu, mereka memiliki napas yang kuat dan momentum tertentu. Semua teran telah mati, dan mereka hampir semuanya berkumpul bersama. Meskipun mereka bukan sekutu, mereka berasal dari ras yang sama dan secara alami membentuk sebuah kamp. Sangat mudah untuk memasuki aula pesona, tetapi sulit untuk keluar. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari aula, kata Yin Qingyang. Ye Chen mengangguk sedikit dan memberitahu Yin Qingyang dan yang lainnya tentang idenya. Semua orang juga merasa bahwa kemungkinan kekacauan ruang angkasa relatif besar. Jika tidak, itu tidak akan layak untuk 3 kata aula pesona. Bagaimana dengan itu? Kita tidak mengerti hukum waktu dan ruang. Apakah itu sia-sia? Flying Tiger berkata dengan enggan. Ye Chen juga mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak ingin Fei Tian Tiger dan yang lainnya mengambil risiko. Dia tidak tahu seperti apa situasi di aula yang mempesona itu. Bahkan jika dia masuk,
Dia mungkin tidak bisa keluar, tetapi dia hanyalah tubuh yang terpisah. Bahkan jika dia tidak bisa keluar, itu tidak masalah. Mari kita lihat situasinya untuk saat ini. Jika tidak berhasil, aku lebih suka tidak mengambil risiko. Ye Chen berpikir sejenak sebelum berkata. Bagi Aula Pesona, semua orang memiliki sedikit rasa takut di hati mereka, tetapi satu-satunya darah iblis sangat meremehkannya. Klan iblis mereka adalah yang terbaik dalam hukum ruang angkasa, dan dia memiliki keyakinan besar untuk dapat melakukannya dengan baik di Aula Pesona. Darah iblis memandang kerumunan dan melihat bahwa tidak ada yang ingin memasuki Aula Pesona. Dia mencibir dan berkata, karena kamu tidak berani masuk, daftar dewa adalah milikku, haha. Darah iblis bergegas ke gerbang Aula Pesona dengan tawa arogan, dan tidak ada yang menghentikannya. Darah iblis menghilang di pintu Aula Pesona. Iblis pandai dalam hukum ruang angkasa, dan kali ini darah iblis telah mengambil keuntungan besar. Liu Piaoyue mengerutkan kening dan berkata, bagaimana jika kamu memiliki keuntungan? Daftar dewa bukanlah yang ingin dia dapatkan. Dia mungkin tidak bisa mendapatkannya setelah dia masuk. Yun Fan memiliki kebencian yang besar terhadap klan iblis, dan sekarang dia sangat tidak puas. Darah iblis membuka kepala. Karena darah iblis telah memasuki Aula Pesona, mereka tidak bisa menunggu di sini. Bagaimana jika daftar dewa diperoleh oleh darah iblis? Apakah mereka sibuk dengan sia-sia? King Ming, Jin Wuling, Tian Pengwang dan Bai Qingyang bergegas ke Aula Pesona tanpa ragu-ragu. Di Protos, Senzi memasuki Aula Pesona sendirian. Roh ungu datang dari timur, dan auranya luar biasa. Di sisi Terans, Dugu Jiujian, Gongsun Mingwu, Yan Shaoteng, Ziyun Fei, Ziyue, Daoyi dan yang lainnya semua memasuki Aula Pesona satu demi satu. Mereka semua sangat percaya diri. Kemudian, Yao Qi Shengzi dan Yin Qingyang juga memasuki Aula Pesona, hanya menyisakan Ye Chen dan yang lainnya. Aula Pesona ini terlalu berbahaya. Menurutku, kamu tidak boleh masuk. Ye Chen keluar dari pertimbangan keamanan, sangat berhati-hati berkata. Sulit untuk menunggu sampai daftar dewa datang ke dunia. Jika aku menyerah seperti ini, aku tidak rela. Aku harus masuk dan melihat-lihat. Aku tidak percaya. Kalian semua bisa keluar, tetapi aku tidak bisa keluar. Fei Tianhu berkata dengan enggan. Kami akan mencobanya, bagaimanapun juga. Xuanwu tidak ingin menyerah seperti ini. Ye Chen melihat ekspresi semua orang, mereka semua tidak ingin menyerah, dan dia juga memiliki sedikit ketidakberdayaan di dalam hatinya. Dia berkata, baiklah, jika memang begitu, mari kita semua masuk. Jika ada di antara kalian yang tidak keluar, aku akan menemukanmu dan menemukanmu. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Sebaiknya kau khawatir tentang dirimu sendiri. Kita semua akan keluar pada saat itu, tetapi kau tidak bisa. Kalau begitu, kami harus menemukanmu. Zhao Tianjian berkata sambil tersenyum. Meskipun itu untuk mengatur suasana, tetapi Ye Chen masih lebih khawatir. Bersama-sama, mereka memasuki gerbang Aula Pesona dan menghilang. Sebagai manusia hantu, rasa takut terhadap Aula Pesona jauh lebih kuat daripada ras lain. Ini adalah rasa takut dalam darah, yang tidak dapat diatasi untuk sementara waktu. Kalian pengecut pantas mendapatkan daftar dewa. Setelah saya mendapatkan daftar dewa, saya harus menemukan beberapa orang untuk membuat akun yang bagus. Ketika manusia hantu lainnya ragu-ragu, sebuah bayangan bergegas ke Aula Pesona dan menjatuhkan kata yang kejam. Semua manusia hantu di tempat kejadian mendengar kalimat ini, dan melihatnya dengan jelas pada saat bayangan memasuki istana yang terpesona. Itu adalah Hades kecil. Jika kita tidak masuk ke sarang harimau, kita akan ditertawakan jika kita tidak masuk. Generasi tua manusia hantu yang kuat mendengus dingin dan memasuki Aula Pesona terlebih dahulu. Setelah beberapa orang memimpin, banyak manusia hantu juga menggertakkan gigi mereka dan memasuki Aula Pesona. Tidak banyak orang muda dari klan hantu yang memasuki Aula Pesona. Mereka semua adalah biksu dari generasi yang lebih tua. Beberapa dari mereka telah mencapai tingkat pemurnian keadaan virtual, dan kebanyakan dari mereka adalah yang terbaik dalam keadaan kebugaran tingkat tinggi. Orang-orang lainnya tidak berani memasuki Aula Pesona. Daftar dewa sangat menarik, tetapi itu tergantung pada apakah Anda mendapatkan kehidupan ini.
Jika Anda kehilangan kehidupan Anda di aula pesona, itu akan terlalu banyak untuk hilang. Setelah Ye Chen memasuki aula pesona, dia merasa bahwa ruang itu terdistorsi. Dia dan orang lain dipisahkan secara acak oleh waktu dan ruang. Ye Chen muncul sendirian di suatu ruang, di mana ada lapisan kekacauan, dan ruang lingkup penglihatannya terlalu kecil. Ye Chen hanya dapat memperluas kekuatan jiwanya dan menjelajahi aktivitas di sekitarnya. Ruang ini suram, seolah-olah datang ke dunia hantu, memberi orang perasaan menyeramkan, tampaknya setiap saat ada kehadiran yang tidak dikenal dari belakang mereka. Setelah Ye Chen membuka kekuatan jiwa, dia menemukan bahwa dalam kekacauan ini, ruang lingkup kekuatan jiwa banyak terhalang, hanya sedikit lebih besar dari ruang lingkup mata telanjang. Ye Chen sangat waspada, sudah banyak orang yang datang ke sini. Meskipun tidak ada yang keluar, tidak dapat dikatakan bahwa orang-orang itu meninggal di sana. Mungkin mereka masih hidup. Orang-orang ini mungkin sangat berbahaya. Dengan kata lain, aula pesona itu sendiri penuh dengan krisis. Ye Chen Sun maju ke suatu arah. Dia menjalankan hukum waktu dan ruang dan merasakan perubahan waktu dan ruang sebanyak mungkin. Hanya dengan cara ini dia dapat lebih akurat memahami arahnya sendiri dan aktivitas di sekitarnya.